Suami dari Agatha Christie adalah dalang dari menghilangnya Agatha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih udah klik video ini. Pertama-tama aku bakal perkenalin diri dikit kali ya. Nama aku Hana, dan kalian bisa panggil dengan apapun yang kalian mau. Aku di sini akan menemani kalian dengan kisah-kisah misteri yang sangat-sangat seru dan menegangkan. Pastilah untuk kalian-kalian yang cinta banget sama yang namanya misteri dan kriminal. Tapi kisah-kisah misteri yang akan aku bawakan adalah kisah-kisah fiktif berdasarkan novel-novel terkenal seperti yang ada di belakang aku ini. Novel-novel yang ada di sini, bisa kalian tebak novel apakah itu? Ya, itu adalah novel Agatha Christie. Yeay! Tapi sebelum kita membedah buku-buku ini, aku ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam lagi tentang penulis dan pengarang ratu kriminal kita yang menciptakan detektif kesayangan kita dengan kumisnya yang estetik, yaitu Detektif Hercule Poirot, atau yang lebih dikenal orang-orang Indonesia mungkin bilangnya Hercule Poirot. Karena kisah kehidupan dari Agatha Christie ini nggak kalah menariknya dari kisah-kisah novel detektif yang dia ciptakan sendiri. So guys, prepare your little gray cells. Siapkan sel kelabumu, karena kita akan membahas Agatha Christie. Bagi aku dan kamu yang sangat-sangat suka kisah-kisah misteri, pasti nggak asing lagi dengan nama Agatha Christie. Agatha Christie ini adalah penulis asal Inggris yang sangat-sangat terkenal dalam bidang kriminal. Agatha Christie adalah penulis kisah misteri paling terkenal di dunia dengan karya paling laku sepanjang masa jika kita mengecualikan William Shakespeare. Nah, buku-buku yang ini, termasuk buku-buku yang ada di belakang ini, terjual lebih dari 2 miliar eksemplar. 2 miliar eksemplar, guys. 1 miliar eksemplar terjual dalam bahasa Inggris, sedangkan 1 miliar lagi terjual dalam 45 bahasa pada tahun 2003. Itu tahun 2003. Berarti kalau misalnya 2020, berapa miliar eksemplar yang udah terjual pada tahun 2020? Komen di bawah. Wow, saking populernya ya. Dame Agatha Mary Clarissa Christie juga merupakan seorang penulis kisah-kisah roman dengan nama samaran Mary Westmacott. Nah, Christie ini menerbitkan lebih dari 80 novel, novel detektif, dan juga sandiwara teater, di mana kebanyakan kisah-kisahnya merupakan kisah-kisah detektif, kriminal, dan juga misteri ruang tertutup. Dari karya-karya ini guys, kita akhirnya mengenal 2 tokoh detektif yang paling terkenal dari Agatha Christie. Yang pertama, kalian pasti udah tahu, Hercule Poirot atau Hercule Poirot. Tulis di bawah gimana cara pembacaan yang benar ya. Pokoknya karena orang Indonesia jadi Hercule Poirot ya. Dan yang kedua adalah Miss Marple. Dari kisah-kisah novel itu, Agatha Christie membuat inovasi-inovasi terbaru dan teka-teki yang sangat-sangat sulit. Tergantung sih sama orang-orangnya. Cuman, kebanyakan teka-teki yang ia tulis adalah teka-teki yang lumayan sulit dan tidak biasa pada umumnya. Sehingga itu dia menjadi salah satu daya tarik dari kisah-kisah novel Agatha Christie. Walaupun begitu, Agatha Christie merupakan salah satu penulis yang adil kepada pembacanya. Kenapa? Karena Agatha Christie sangat adil dalam memberikan informasi-informasi kepada pembacanya, sehingga pada akhir cerita pembacanya bisa mengerti mengapa pembunuhan itu terjadi, mengapa kejahatan itu terjadi, dan mengapa si pelaku melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas asal-usul dari penulis ratu kriminal kita. Nah, Agatha Christie lahir di Ashfield, dekat kota wisata pantai di Torquay. Gimana ya pokoknya tulisannya Torquay, aku akan tulis di sini Torquay. Dia lahir pada tanggal 15 September 1890.
Ayahnya Agatha Christie ini adalah seorang Amerika, tapi dia bekerja di Inggris dan merupakan keluarga yang lumayan terhormat di sana. Namanya Frederick Alvan Miller. Sedangkan ibunya, Clarissa, adalah seorang Inggris tulen. Nah, Agatha Christie ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia punya kakak cowok dan juga kakak cewek. Berbeda dengan kedua saudaranya, Agatha Christie ini belajar di rumah dengan orang tuanya atas keinginan dari ibunya, si Clarissa ini. Jadi Agatha Christie belajar membaca, belajar menulis, lalu menjahit, memainkan alat musik, dan semuanya berada di rumah. Agatha kecil ini sangat suka membaca dan menulis, sehingga dia bercita-cita sebagai penulis yang terkenal. Tapi sayangnya, pada umur 10 tahun, ayahnya Frederick meninggal dunia. Akhirnya, Agatha dan ibunya pindah ke Torquay dan hidup berdua di sana, sedangkan kakaknya, Margaret, di Cheshire. Sedangkan kakak laki-lakinya, Louis Monty, bergabung dengan tentara dan ditugaskan di Afrika Selatan. Agatha juga sempat mendapatkan pendidikan formal di sekolah layaknya anak-anak biasa, tetapi Agatha tidak bisa beradaptasi di lingkungan sekolahnya, sehingga ia akhirnya tidak melanjutkan pendidikan formalnya dan tetap belajar di rumah. Akhirnya, pada tahun 1905, Agatha Christie pergi ke Paris, Prancis untuk belajar di sana dengan 3 orang wanita pensiunan dan akhirnya menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya Agatha Christie ini kembali tahun 1910 menemani ibunya yang emang udah berumur. Agatha Christie sama ibunya juga sempat pindah ke Kairo, Mekah. Disitulah pertama kali Agatha Christie menulis karya tulis pertamanya yang berjudul The House of Beauty. Nah, novel pertamanya juga akhirnya dirampungkan oleh Agatha Christie yang berjudul Snow Upon the Desert. Tapi pada saat itu, Agatha Christie tidak dapat mempublikasikan novel pertamanya karena tidak ada penerbit yang mau menerima karyanya tersebut. Padahal kalau misalnya penerbitnya udah tahu kalau misalnya Agatha Christie ini bakal jadi ratu kriminal yang terkenal sedunia, itu pasti mereka menyesal banget itu. Sampai akhirnya Agatha Christie menikah dengan seorang tentara angkatan udara dari Inggris yang bernama Archibald Christie. Dan akhirnya nama Christie inilah dari suami pertama yang ia sematkan di belakang namanya. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak bernama Rosalind Margaret Hicks pada Agustus 1919. Pada saat Agatha Christie membuat novel pertamanya, itu tuh pada saat masa pecahnya Perang Dunia Pertama, di mana Archibald ini dikirim ke Prancis untuk melawan tentara Jerman. Sedangkan Agatha Christie sendiri menjadi sukarelawan sebagai perawat. Nah, dari masa-masanya menjadi sukarelawan itu, akhirnya Agatha Christie mendapatkan ilham untuk membuat seorang tokoh detektif yang saat ini sangat terkenal, yaitu Hercule Poirot, seorang detektif Belgia yang mengungsi di Inggris karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Dia terinspirasi dari salah satu pengungsi yang pernah dirawatnya, sehingga lahirlah detektif Belgia kita dengan kumisnya yang estetik, yaitu Hercule Poirot. Agatha Christie mulai menulis novel pertamanya, yaitu The Mysterious Affair at Styles pada tahun 1916. Akhirnya pada tahun 1920, novel pertama Agatha Christie akhirnya dirilis. Dimana itulah pertama kali detektif Belgia, detektif Hercule Poirot, muncul dan menjadi tokoh detektif utama dari Agatha Christie bersandingan dengan Miss Marple. Meskipun Agatha Christie adalah salah satu penulis yang paling terkenal di dunia, kisah kehidupan Agatha Christie rupanya tidak selalu berjalan mulus. Karena pada tahun 1926, ibunda Agatha Christie, Clarissa, meninggal dunia. Dan tak lama berselang, Archie, suaminya ini,
menggugat cerai Agatha Christie karena ia ingin menikahi wanita lain. Karena dua peristiwa yang menyedihkan itu, Agatha Christie sangat depresi dan akhirnya memutuskan untuk menghilang selama beberapa hari. Kronologinya adalah pada tanggal 3 Desember 1926, Agatha Christie masuk ke kamar putrinya dan mengucapkan selamat malam. Kemudian setelah itu, ia pergi dari rumahnya menggunakan mobil, menghilang selama 11 hari. Ketika kepergian Agatha Christie akhirnya dilaporkan kepada polisi, mereka tidak dapat menemukan jejak dari Agatha Christie. Mereka hanya dapat menemukan sebuah mobil yang tampak ditinggalkan oleh Agatha dan juga dua bukti lainnya, yaitu mantel bulu dan SIM Agatha Christie. Saking gemparnya Inggris karena kehilangan Agatha Christie, ribuan orang dikerahkan untuk mencari dan memulangkan Agatha Christie. 15.000 sukarelawan dan juga 1.000 petugas kepolisian juga dikerahkan dan menggunakan berbagai metode untuk menemukan Agatha Christie. Tetapi hasilnya adalah nihil. Sampai-sampai Menteri Dalam Negeri Inggris, William Johnson Hicks, meminta dua penulis terkenal yang sama-sama adalah penulis detektif kriminal, Dorothy Sayers dan Sir Arthur Conan Doyle, untuk membantu mencari Agatha Christie dengan menggunakan pengetahuan mereka yang luas dalam bidang kriminal dan detektif. Bahkan mereka juga menggunakan media spiritualis untuk menemukan Agatha Christie. Tapi sayangnya hasilnya nggak bisa ditemukan. Koran-koran yang ada di Inggris mencetak sketsa gambar dari Agatha Christie dan juga sketsa lain Agatha Christie jika ia berada dalam samaran. Publik ini menjadi sangat-sangat istilahnya gila karena kehilangan seorang penulis yang sangat-sangat terkenal, yaitu Agatha Christie, sampai mereka tuh mikir kayak apakah menghilangnya Agatha Christie ini adalah suatu publikasi untuk novel terbarunya, atau mungkin ia bunuh diri dengan menggunakan salah satu metode yang ada dalam kisah-kisah fiktifnya, ataukah mungkin suami dari Agatha Christie adalah dalang dari menghilangnya Agatha ini dengan motif untuk menikahi selingkuhannya. Dan akhirnya pada tanggal 14 Desember 1926, publik akhirnya mendapatkan sebuah informasi tentang Agatha Christie di Old Swan Hotel di kota Harrogate berkat tips seorang musisi yang melihat Agatha Christie sedang menari di sebuah ballroom. Akhirnya polisi berusaha menyatukan apa-apa saja kemungkinan yang menyebabkan menghilangnya Agatha Christie ini. Kemungkinan bahwa Agatha Christie merusak mobilnya, meninggalkan di tepi jalan, dan naik kereta api menuju kota Harrogate, memesan kamar hotel di sana, dan menghilang selama 11 hari. Namun, kemungkinan-kemungkinan yang dinyatakan oleh polisi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat menguatkan kemungkinan itu. Tapi kemungkinan besar adalah Agatha Christie menghilang karena merasa kecewa atas dua peristiwa menyedihkan yang terjadi di saat yang berdekatan. Bahkan, anehnya, Agatha Christie ini menyamar di kota Harrogate dan memesan kamar di Hotel Old Swan itu dengan nama samaran Theresa Neal, di mana Neal ini adalah nama belakang dari selingkuhan Archibald, yaitu Nancy Neal. Publik percaya bahwa Christie belum bisa pulih dari dua peristiwa yang menyedihkan itu, sehingga ia pergi untuk menenangkan diri selama 11 hari. Bahkan ada beberapa sejarawan yang percaya bahwa Agatha Christie ini mengalami amnesia psikogenik, di mana memori-memori Agatha Christie menghilang selama beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun karena depresi traumatik. Dan akhirnya perceraian Archie dan juga Agatha Christie tidak dapat dipungkiri lagi. Mereka akhirnya bercerai dan Agatha Christie pada tahun 1928 kembali meninggalkan Inggris dan pergi ke Timur Tengah.
Dia mengunjungi Istanbul, Turki, dan juga Baghdad, Irak, dan berangkat menggunakan kereta ekspres, di mana kereta ekspres inilah yang menjadi inspirasi Agatha Christie dalam menulis salah satu novelnya yang terkenal, yaitu Murder on the Orient Express. Pada 1930, dalam perjalanannya, Agatha Christie bertemu dengan seorang arkeolog yang bernama Max Mallowan yang lebih muda 13 atau 14 tahun dari Agatha Christie. Dan pada tahun yang sama, Agatha Christie akhirnya menikah untuk kedua kalinya bersama Max Mallowan pada September di tahun yang sama. Setelah menikah dengan Max Mallowan, seorang arkeolog, Agatha Christie dengan setia menemani perjalanan Max dalam ekspedisi-ekspedisinya. Pengalamannya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat ekspedisi seperti Irak dan Suriah, juga menjadi salah satu inspirasi dalam menulis kisah-kisah detektif yang ada di novelnya. Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, Agatha Christie menjadi sukarelawan lagi dan membantu di farmasi di sebuah universitas rumah sakit di Inggris. Dan di sana dia akhirnya mendapatkan pengetahuan tentang racun dan zat-zat obat, sehingga menjadi bahan-bahan tulis dari novel detektifnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Agatha Christie akhirnya bertambah tua, bertambah usia, dan pada tahun 1971, kesehatan Agatha Christie mulai memburuk. Meskipun demikian, Agatha Christie tetap menulis kisah-kisah novelnya, dan pada 12 Januari 1976, Agatha akhirnya tutup usia pada umur 85 tahun di kediamannya di Winterburg, Wallingford, Oxfordshire. Jenazah Agatha Christie ini disemayamkan di halaman gereja Santa Mary di Chelsea. 2 tahun kemudian, suami tercintanya, Max Mallowan, akhirnya juga meninggal dunia dan dimakamkan di samping Agatha Christie. Itu ya yang namanya kisah cinta abadi. Wah. Nah, itu dia kisah kehidupan dari ratu kriminal kita, Agatha Christie. Gimana pendapat kalian mengenai kehidupan Agatha Christie? Dan apa sih yang kalian pikirin tentang misteri hilangnya Agatha Christie selama 11 hari itu? Tulis di komen di bawah. Apakah penyebab dari menghilangnya Agatha Christie adalah karena ia terpukul dengan 2 peristiwa menyedihkan tadi, atau mungkin dia berusaha untuk bunuh diri, atau mungkin dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya? Kita kan juga nggak tahu. Tapi ada satu film yang pernah aku nonton, yaitu The Truth of Murder, di mana Agatha Christie ini ternyata dalam kisahnya menghilang bukan karena amnesia, bukan karena pengen bunuh diri, tapi karena Agatha Christie ini disewa oleh seorang suster sebagai detektif untuk memecahkan penyebab kematian dari sahabatnya si suster ini. Jadi dia pergi ke suatu kota desa gitu, dan menemui orang-orang yang diduga membunuh teman dari suster yang tadi. Jadi emang ada beberapa orang yang memikirkan, oh mungkin 11 hari ini digunakan oleh Agatha Christie untuk memecahkan suatu kasus yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ada juga yang bilang kalau dia ingin membunuh dirinya. Gimana menurut kalian? Tulis di komen di bawah. Segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian semua untuk video pertama kali ini. Dan kita akan membahas kisah-kisah dari novel Agatha Christie lainnya di video-video selanjutnya. Dan seperti kata Hercule Poirot, prepare your little grey cells. Persiapkan sel-sel kelabumu, karena kita akan membahas kisah-kisah misteri selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.